Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Nanti dengan NPM F1F021026. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang vektor, subruang vektor, dan kebebasan linier. Yang pertama, saya akan membahas ruang vektor. Apa itu ruang vektor? Ruang vektor yang dimaksud dengan ruang vektor adalah himpunan objek-objek yang dilengkapi dengan dua operasi di dalam himpunan tersebut, yaitu yang pertama operasi penjumlahan objek-objek, yang kedua operasi perkalian objek dengan skalar. R3 adalah sebuah contoh ruang vektor di mana himpunan objeknya adalah vektor-vektor yang dinyatakan sebagai V, yaitu V1, V2, dan V3. Di dalam eh, ruang vektor didefinisikan sebagai operasi penjumlahan dua buah vektor atau U dan V dan perkalian skalar Kp. Ruang vektor itu sendiri eh, ditampilkan vektor sebagai ruas garis dengan tanda panah. Di ruang vektor itu ada dua macam, yaitu R2 dan R3 dinyatakan sebagai dua tupel atau tiga tupel. Nah, lalu ada juga perluasan dari vektor tersebut, yaitu ke ruang Rn. Ruang vektor itu sendiri sebuah himpunan objek-objek V yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skala dapat disebut sebagai ruang vektor. Dan eh, semua objek di dalam ruang vektor dalam V disebut vektor apabila memenuhi 6 aksioma berikut ini. Yang pertama, tertutup. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar selalu menghasilkan vektor di dalam V. Jadi untuk semua U, V, elemen dari ruang vektor dan skalar K, maka U ditambah V elemen dari ruang vektor itu sendiri. Jadi KU elemen ruang vektor V. Yang kedua ada komutatif. Untuk semua U, V, eh, elemen dari V, maka U ditambah V sama dengan V ditambah U. Yang ketiga asosiatif. Untuk semua U, V, W, elemen dari ruang vektor, maka U ditambah dalam kurung V ditambah W sama dengan dalam kurung U ditambah V ditambah W. Yang keempat adalah identitas. Untuk semua U elemen dari V terdapat elemen identitas yaitu vektor 0 dan skalar 1. Sedemikian sehingga menjadi U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U menjadi sama dengan U. 1U sama dengan U. Yang keenam, yang kelima adalah kebalikan atau inverse. Untuk setiap U elemen dari V terdapat min U elemen dari V sedemikian sehingga menjadi U ditambah min U ditambah min sama dengan min U ditambah U sama dengan 0. Distributif untuk semua U, V, W elemen dari ruang vektor dan K, M skalar, maka K dalam kurung U ditambah V sama dengan KU ditambah KV, eh, yaitu K ditambah M dalam kurung W sama dengan KW sama tambah MW. KMU sama dengan KMU. Nah, aksioma ruang vektor misalnya sama seperti yang tadi, eh, aksioma itu ada 6. Namun di sini aksioma itu ada 10, dijabarkan secara rinci ada 10 aksioma. Dapat dilihat aksioma ruang vektor, misal eh, vektor U, vektor V, vektor W, elemen dari ruang vektor, dan KL elemen dari R, V dinamakan ruang vektor jika terpenuhi aksioma berikut ini. Untuk setiap U, V, elemen dari V, maka eh, vektor U ditambah vektor V, elemen dari V. V tertutup terhadap operasi penjumlahan. Sebenarnya ruang vektor ini tadi adalah peluasan dari ruang vektor 6 sebelumnya.
Lalu, bagaimana sih cara menunjukkan apakah sebuah himpunan dengan dua operasi merupakan ruang vektor? Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi himpunan W, himpunan V dengan objek-objek di dalamnya yang akan membentuk vektor. Yang kedua, identifikasi operasi penjumlahan dan perkalian skalar di dalam V. Periksa aksioma satu, eh, yaitu tertutup terhadap operasi penjumlahan dan tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Yang keempat, periksa apakah 5 aksioma lainnya terpenuhi. Contoh-contoh ruang vektor. Ruang vektor adalah Rn atau termasuk R2 dan R3 adalah ruang vektor. V sama dengan Rn sama dengan himpunan objek berbentuk U yaitu U1, U1, U2, U titik-titik sampai UN, UI elemen dari bilangan real. Operasi penjumlahan dan perkalian skala didefinisikan sebagai berikut. U ditambah V sama dengan U1, V1 ditambah U2 ditambah V2 titik-titik sampai dengan UN ditambah VN. KU sama dengan KU1, KU2, titik-titik sampai KUN. Closer tadi adalah tertutup, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian skalar menghasilkan vektor dengan n tuple di Rn. Lima aksioma lainnya komutatif, identitatif, asosiatif, distributif, balikan, dan juga dipenuhi oleh Rn. Lalu yang kedua adalah ruang vektor matriks 2 kali 2. Dapat dilihat pada layar V sama dengan himpunan matriks berukuran 2 kali 2 dengan elemen bilangan real. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar didefinisikan sebagai berikut. Closer yaitu operasi penjumlahan dan perkalian skalar menghasilkan matriks yang berukuran 2 kali 2. Lalu aksioma-aksioma lainnya juga dipenuhi, misalnya komutatif yaitu U ditambah V menghasilkan V ditambah U. Lalu elemen identitas adalah 0. Matriks 2 kali 2 yang berisi 0 sehingga 0 ditambah U sama dengan U. Kemudian kita dapat mengecek untuk aksioma-aksioma lainnya, apakah aksioma-aksioma lainnya dapat dipenuhi atau tidak. Jika dipenuhi, berarti eh, matriks tersebut termasuk ke dalam ruang vektor. Ini adalah beberapa contoh-contoh ruang vektor. Lalu apa sih yang bukan ruang vektor? Misalnya V, R kuadrat, himpunan objek berbentuk U, U1, U2, UI, elemen dari bilangan real didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian skalar di dalam V sebagai berikut. U ditambah V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. KU sama dengan KU1, 0. Contoh misalnya U sama dengan 3,4. V 5 dan 5. 5 dan 2. Maka U ditambah V sama dengan 3 ditambah 5, 4 ditambah 2 sama dengan 8,6. 8U sama dengan matriks 8 kali 3,0 sama dengan 24,0. Aksioma closure dipenuhi oleh ruang vektor ini, tetapi ruang vektor gagal memenuhi aksioma identitas sebab U1 1U sama dengan 1U 1,0 tidak sama dengan U. Lalu yang kedua adalah subruang. Apa itu subruang? Misalnya W merupakan subhimpunan dari sebuah ruang vektor W dinamakan subruang V. Jika W merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Syarat W disebut ruang vektor dari V adalah satu, W tidak sama dengan himpunan kosong. W subruang dari V. Jika vektor U, vektor V elemen dari W, maka U ditambah vektor V elemen dari W.
Yang keempat, jika U elemen dari W dan K elemen dari bilangan real, maka KU elemen dari W. Lanjut, contohnya untuk subruang yaitu tunjukkan bahwa W matriks 0 A B 0 di mana A B anggota R adalah subruang dari M matriks berukuran 2 kali 2. Eh, lalu untuk contoh pertama, tunjukkan bahwa W matriks di mana diagonalnya berisi 0 dan untuk eh, isian matriksnya yaitu A dan B, di mana A dan B merupakan bilangan real adalah sepeluang dari matriks berukuran 2 kali 2. Jawab ambil sembarang A, B, elemen dari W, di mana K elemen dari bilangan real. Misalkan A sama dengan matriks 2 kali 2 yaitu 0, A1, A2, 0, dan B adalah matriks berukuran 2 kali 2 di mana 0 ditambah B1, B2, 0. Yang pertama akan dibuktikan W tidak sama dengan himpunan kosong. Pilih D di mana matriks berukuran 2 kali 2 dengan 0, 1, 1, 0 jelas bahwa D elemen dari W dapat disimpulkan bahwa W tidak sama dengan himpunan kosong. Lanjut yang kedua, akan dibuktikan bahwa B yang kedua akan dibuktikan bahwa W subset dari matriks berukuran 2 kali 2 yaitu jelas bahwa W merupakan matriks berukuran 2 kali 2. Yang ketiga akan dibuktikan bahwa A ditambah B elemen dari W. A ditambah B sama dengan 0, 0 A1, A2, 0 ditambah 0, B1, B2, 0. Yang didapatkan hasilnya yaitu 0, A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, 0. Elemen dari W. Karena A1, A2, B1, B2 elemen dari bilangan real, maka A1 ditambah B1 elemen bilangan real, dan A2 ditambah B2 elemen bilangan real. Yang keempat akan dibuktikan KA elemen dari W, di mana KA sama dengan K dikali matriks A, yaitu 0, A1, A2, dan 0 sama dengan 0, KA1, KA2, 0 elemen dari W. Maka A1, A2 elemen dari R, maka KA1 dan KA2 elemen dari R. Dapat disimpulkan bahwa W merupakan subruang dari matriks berukuran 2 kali 2. Selanjutnya, kurang lebih sama seperti contoh satu, kita yaitu periksa bahwa himpunan W yang berisi semua matriks berordo 2 kali 2 yang determinalnya 0 merupakan sepeluang dari vektor matriks 2 kali 2. Kita ambil W matriks sembarang yaitu A, B, C, D, di mana AD dikurang BC sama dengan 0. Nah, nilai ini merupakan nilai determinannya kan, karena determinannya berupa 0. Rumus determinan dari matriks 2 kali 2 yaitu AD dikurang BC. Ambil sembarang A, B elemen dari W, di mana K elemen dari bilangan real. Misal A, matriks A yaitu A1, A2, A3, dan A4, determinannya yaitu 0. Matriks B, B1, B2, B3, B4, determinannya juga sama dengan 0. Lalu kita akan membuktikan bahwa W eh, bukan merupakan himpunan kosong. Pilih D, di mana D matriksnya yaitu berdiagonal
nol, maka determinan D yaitu nol. Jelas bahwa D elemen dari W, di mana W tidak sama dengan nol. Yang merupakan W bukan merupakan himpunan kosong. Lalu pilih F, di mana matriks F yaitu 1, 2, 3, 6, determinannya yaitu nol. Jelas bahwa F elemen dari W, di mana W bukan merupakan himpunan kosong. Yang kedua, kita akan membuktikan bahwa W subset dari matriks berukuran 2 kali 2. Dapat kita lihat bahwa matriksnya yaitu sangat jelas matriks tersebut berukuran 2 kali 2, yang dimana artinya eh, W merupakan subset dari matriks berukuran 2 kali 2. Yang ketiga, kita akan menghitung, akan dibuktikan A ditambah B elemen dari W. Lalu kita akan menjumlahkan matriks A dan matriks B akan menghasilkan matriks AB, di mana kita akan menghitung determinannya, apakah determinannya nol atau tidak sama dengan nol. Untuk determinan ini setelah kita cari determinannya, kita tidak tahu apakah A1B4 ditambah A4B1 itu merupakan bilangan nol atau bukan. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa determinan dari ini tidak sama dengan nol. Maka kita dapat simpulkan bahwa A ditambah B elemen W, dengan demikian W bukan merupakan subruang dari matriks berukuran 2 kali 2. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kebebasan linier. Apa itu kebebasan linier? Definisinya yaitu jika S elemen dari U1, U2, sampai dengan UR adalah suatu himpunan vektor tak kosong, maka persamaan vektor K1, U1 ditambah K2, U2 ditambah titik-titik ditambah KR ditambah UR sama dengan 0. Mempunyai paling tidak satu penyelesaian yaitu K1 sama dengan 0 atau K2 sama dengan 0 sampai dengan KR sama dengan 0. Jika ini adalah salah satu penyelesaiannya, maka S disebut suatu himpunan yang berbebas secara linier. Jika penyelesaian-penyelesaian lainnya, maka S disebut himpunan tak bebas secara linier. Kita akan memeriksa eh, apakah matriks eh, U1 dan U dan A saling bebas di ruang vektor. Kita akan menggunakan SPL homogen. Eh, yang mana U1 eh, yaitu -1, 3, 2 dan A yaitu 1, 1 dan -1. Kita akan masukkan ke dalam eh, persamaan yaitu K1 dikali U ditambah K2 dikali A sama dengan 0. Setelah kita masukkan, kita akan membentuk matriks berukuran 2 kali 3. Lalu menggunakan substitusi eliminasi Gauss, kita akan menghasilkan bahwa matriks berdiagonal 1, maka K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0. Maka U dan A saling bebas. Yang kedua, kita akan memeriksa apakah matriks A yaitu berukuran 2 kali 2 yaitu -3, 4, 2, 0 dan matriks B yaitu 3, -4, -2, 0 saling bebas linier di matriks berorder 2 kali 2. Menggunakan SPL homogen yaitu K1A ditambah K2B sama dengan 0 sama dengan vektor 0. eh, kita melakukan eliminasi, dapat dihasilkan yaitu misal K2 sama dengan T, di mana
T elemen dari bilangan real, maka K1 dikurang K2 sama dengan 0. Di mana K1 sama dengan K2 sama dengan T. Dapat disimpulkan bahwa A dan B bergantung secara linear. Eh, Sekian penjelasan tentang ruang vektor, subruang, dan kebebasan linier. Apa ada kesalahan? Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.